Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum memulai video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Desmi Pulungan. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Adapun maksud saya membuat video ini yaitu untuk ulangan akhir semester saya di MK atau mata kuliah Penghantar Hukum Indonesia. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu dasar-dasar hukum Islam. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan materi kita. Dasar-dasar hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya hukum Islam adalah aturan atau hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam berbeda dengan hukum barat, yang mana hukum barat biasanya membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Sedangkan di dalam hukum Islam ini dia lebih kepada hubungan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum Islam ini, ruang lingkup hukum Islam ini adalah hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minan nas. Hablum minallah disebut juga dengan ibadah, hablum minan nas disebut juga dengan muamalah. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri hukum Islam. Yang pertama, merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah. Yang ketiga, mempunyai dua istilah kunci yaitu syariah dan fikih. Yang keempat, terdiri dari dua bidang yakni ibadah dan muamalah dalam arti yang luas. Dan yang terakhir, mendahulukan kewajiban daripada hak, amal daripada pahala. Kemudian kita masuk ke sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pertama, Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan pertama. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qiraah yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Subki Salih, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, memiliki kemujizatan lafal, membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Sumber hukum Islam ini merupakan sumber yang hukum yang pertama yang tertinggi dalam Islam. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu sunnah. Sunnah secara bahasa adalah jalan yang bisa dilalui atau kebiasaan yang selalu dilaksanakan. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan maupun penetapan atau takrir. Sunnah ini termasuk sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang dimana salah satu fungsi dari sunnah yaitu menjelaskan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sunnah juga identik dengan hadis. Kemudian kita masuk ke sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada masa suatu
pada suatu masa setelah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas sebuah perkara dalam agama. Nah, contoh ijma ini seperti di zaman Abu Bakar, contohnya pernah ada pembukuan Al-Quran, yang dimana di zaman Nabi belum pernah ada, dan di zaman Abu Bakar terjadilah ijma tentang pembukaan Al-Quran tersebut. Kemudian sholat tarawih berjamaah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhum juga terjadi ijma. Dan kemudian juga di zaman Utsman bin Affan ada azan 2 kali, azan Jumat 2 kali, dan juga pengelarasan mushaf Al-Quran. Itu juga termasuk ijma para sahabat. Yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Contohnya, di zaman sekarang ini yang ada namanya narkotika. Di zaman Nabi jelas belum ada narkotika, jadi tentu kita tidak tahu apa hukum narkotika. Tapi narkotika ini bisa mengakibatkan seseorang menjadi mabuk. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang khamar adalah haram. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, narkotika ini bisa memabukkan, dan narkotika ini pun haram. Nah, itulah penjelasan singkat saya mengenai dasar-dasar hukum Islam. Semoga bermanfaat. Saya memohon maaf jika ada banyak kesalahan. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.